Berburu ikan cuek, mandi di mata air, makan nasi liwet jengkol, lalapan aneh, dan super healing bersama pisau-pisau kesayangan. Halo Sobat Pareso, jadi weekend ini aku mau ngajak ngebolang pisau-pisauku nih. Ya biar mereka nggak cuma jadi pajangan aja. Lokasinya nggak jauh dari rumah. Orang bilang ini nama hutannya itu Lebak Garehong. Ini adalah sebuah lembah yang mata airnya nggak pernah surut sepanjang tahun. Kali ini aku ditemani sama si Rawing. Dia ini udah biasa bareng ikut Pareso. Kami berangkat pagi-pagi banget, jadi kami bawa bekal buat sarapan, biar ada tenaga buat ngebolang. Kami ambil daun pisang dulu buat tempat makan, biar berasa banget petualangannya. Kalau pakai piring kan, ya jadi nggak berasa petualangan ya. Selamat makan. Wah, nikmat banget nih sarapan ditemani sama gemercik air kayak gini. Selesai sarapan kita santuy dulu lah menikmati alam sambil makan pisang bolen dan segelas teh hangat. Wah, ini nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bisa menikmati akhir pekan di alam. Wah, ini sungguh luar biasa. Gak semua orang bisa kayak gini. Oh ya, pisau yang aku bawa hari ini ada 3 buah. Dan ini pisau lipat yang paling lama aku punya. Ini sudah hampir 15 tahun nih nemenin aku ngebolang. Pisau ini biasa aku pakai buat masak, iris-iris bahan makanan, ikan, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini rada bagus dikit ya. Pisau dari bahan Bohler N695. Pisau ini termasuk kelas menengah ya. Bajanya sendiri high carbon stainless steel. Jadi buat dibawa main air kayak gini, nggak takut tuh ada karatan. Ya meskipun kalau mau disimpan lama tetap harus dibersihkan ya. Pisau ini dibuat untuk multifungsi. Jadi bisa buat ngebolang, juga bisa buat sembelih. Nah kalau yang hitam ini, wah ini pisau paling beruntung dia. Karena dia ini paling sering dipakai untuk kebutuhan hari-hari di rumah. Meskipun kelihatannya hitam dan jelek gini, tapi jangan salah. Ini bahannya dari Bohler K110. Jadi kualitasnya jelas nggak murahan kan? Oke, langsung saja kita ajak main si hitam ini. Wah, ternyata nyaman banget nih buat sabet-sabet kayak gini nih buka jalur. Bobotnya ringan, tapi ketajamannya lumayan. Dan ini memang didesain nggak terlalu berat. Ini sungainya buntu ya. Coba lihat airnya cuma sampai situ aja. Ini airnya biasanya masuk ke dalam goa. Di sini banyak goa. Jadi aliran air biasanya masuk dari goa, keluar dari goa, masuk ke dalam goa lagi. Dan ujung-ujungnya bermuara di sungai yang besar tadi yang ada di awal video. Sebetulnya ini lagi musim rebung bambu nih. Enak banget kalau buat ngeliwat nanti siang. Cuma kita nggak pakai sepatu. Jadi terlalu beresiko lah kalau kita masuk ke dalam semak-semak bambu tanpa alas kaki. Wah, ngeri banget, takut ada ular ya. Nah, selanjutnya kita akan tes si N695 ini nih. Ini sebetulnya adalah pertama kalinya dia ikut ngebolang bareng kita. Karena ini baru dibeli. Kita tes dulu, karena kita kalau langsung bambu yang besar takutnya chipping, air dulu kita masalah
Aman sejauh ini. Lagi lagi. Masih aman pemirsa. Ada lagi. Masih aman juga. Wah, ternyata cukup oke ya, meskipun grindingnya cukup tipis, tapi dia masih bisa buat tebas-tebas. Tajam banget ini asli. Oke. Ya, lumayan lah. Berarti untuk bambu-bambu kecil masih oke. Kita coba nanti bambu yang gede ya. Mantap. Wah, ada apa nih? Kayaknya perburuan sudah dimulai nih. Tuh kan, dapat kan? Woi, alhamdulillah, dapat ikan satu kita. Masya Allah. Ikan apa itu bang? Aduh, ini udah matang ya? Ini ikan apa nih man? Ikan yang cuek. Cuek kayaknya nih ya. Wih, enak banget nih hutannya nih. Ini ada lagi ya sana? Coba. Kita harus cari ikan cuek lagi. Siapa tahu ada dapat lagi. Ikan lagi. Man. Woi. Gede tuh. Alhamdulillah. Gede banget. Mantap nih. Mantap. Alhamdulillah dapat 2 kita. Mantap makan ikan cuek kita. Tapi ini emang laut ya? Kok ada ikan cuek man? Tebusan laut nih. Tebusan laut ya? Masya Allah. Ini kalau kayak gini kita bisa kaya nih kalau ada banyak ikan cuek di sini. Wih, udah mateng lagi. Sehabis berburu, badan kotor banget. Kita mandi dulu ya. Gerah-gerah gini pasti seger banget kan, mandi langsung dari mata air. Sayang banget kan kalau udah sampai sini tapi kita nggak mandi. Untuk menghangatkan badan, aku bikin teh hangat lagi. Oh ya, temanku Roji dan Rehan sekarang udah datang nyusul. Mereka langsung gas ikut mandi dan ngopi nih. Oke, sekarang kita bagi tugas untuk mulai masak nasi liwet. Iwan bagian cuci beras dan masak. Roji dan Rehan cari kayu bakar. Sebetulnya kami bawa kompor gas portable sih. Cuma kalau nasi liwet rasanya nggak enak kalau nggak pakai kayu bakar. Karena aroma asapnya itu yang jadi nilai utama buat nasi liwet. Sayangnya kayu lagi basah semua nih. Ya maklum lagi musim hujan. Jadi lihat tuh si Rehan. Sampai nangis-nangis dia buat nyalain apinya. Ini ikan hasil buruan kita tadi. Udah matang jadi keras. Nah ini dia menu utama kita. Jengki siap digoreng. Nah ini centong. Lumayan. Setelah hari mulai siang, akhirnya jadi juga nih nasi liwet. Siap-siap makan nih, sarapan yang tadi pagi udah habis tenaganya buat ngebolang. Sekarang udah lapar banget lagi nih.
Ini dia nasi liwet, lauknya ikan cuek hasil buruan kita tadi. Buruan di tukang sayur ya, bukan buruan di hutan. Dan menu andalannya adalah jengkol digoreng dengan cabai dan bawang. Wah, kata orang, jengkol ini adalah yang membuat cadangan beras nasional cepat habis. Soalnya kalau makan jengkol, udah pasti dah nambah terus nasinya. Tuh lihat, pada lahap banget kan makannya. Sederhana tapi cukup berarti lah buat healing. Setelah kita 1 minggu bekerja di weekday, weekendnya harus kita manfaatkan buat healing-healing. Makan selesai, perut kenyang, saatnya kita mandi lagi bersih-bersih buat pulang. Sekian dulu ya, sebetulnya ini cuma dokumentasi aja. Tapi kalau ada yang nonton sih, wah alhamdulillah terima kasih. Oke, sampai jumpa.